RRI Sulawesi Utara senang berjumpa dengan Anda kembali dalam dialog forum publik untuk kesempatan hari ini. Nah, pada tanggal 1 Juli tahun 2019, Mendagri Cahyokumolo telah mengeluarkan SK Mendagri nomor 131 untuk pengangkatan saudara Eli Lasut bersama pasangannya menjadi Bupati Kepulauan Talaut. Nah, timbul pertanyaan dan hampir Anda lupa bahwa dia dilantik atau tidak. Sementara berakhirnya masa periode Bupati sebelumnya berakhir sekitar tanggal 21 Juli, yang seharusnya tanggal 22 Juli pasangan Eli Lasut harus segera dilantik. Tapi toh pemerintah menetapkan PLH Bupati Bapak Adolf Binilang. Dan sekarang terus menggelinding apakah Eli Lasut akan dilantik atau penundaan dalam skala tertentu dilakukan atau tidak. Nah, kita akan bahas bersama sebagai satu pencerahan yang selama ini membingungkan masyarakat. Eli Lasut mau dilantik atau tidak? Di studio kami akan menghadirkan 5 narasumber, yang satu via telepon, 4 akan hadir di studio. Di samping kanan sana saya sudah ada Bung Henry Poe, sarjana hukum. Beliau praktisi hukum, tetapi pada pilkada tahun kemarin dia salah satu pasangan calon yang berpasangan dengan Clarce Aule. Selamat malam Bung Henry. Malam Bung Redi. Oke. Dan mewakili Pemprov Sulut ada staf khusus bidang Kesbang Pol, tidak asing lagi Pak Max Lausiso. Pak Max, selamat malam. Selamat malam. Oke. Dan akan bergabung bersama kami juga dua narasumber lain, Dr. Max Yegetan, akademisi Visip Unsrat, dan dari komunitas Sulut untuk Pemilu, pemantau pemilu nasional Sulawesi Utara, Bung Sony Pangkei. Dan nanti via telepon ada Dr. Ralfi Winasang akan memberikan tanggapan. Oke, karena baru berdua yang hadir, saya ke Bung Henry. Anda merasa kaget kalau belum dilantik atau dari awal sudah mengira-ngira akan seperti ini? Iya, pertama-tama terima kasih saya diundang dalam diskusi pada malam hari ini. Sebenarnya proses sampai dengan hari ini dan hari ini sampai dengan sekarang dalam tanda kutip dilakukan penundaan atau tidak dilakukannya pelantikan, sudah dari awal saya memperkirakan hal itu akan terjadi. Dari awal maksudnya pencalonan atau dari pada proses saat pencalonan? Apa yang Anda Karena sebenarnya posisi ini kita harus mendudukan pada posisi koridor hukum yang semestinya. Dari awal kami daripada salah satu pasangan calon, tetapi kan dalam hal ini kami tidak memposisikan sebagai pasangan calon semestinya, karena saya juga sebagai putra asli Talaut, saya punya tanggung jawab yang moral untuk masyarakat saya, untuk audiens kami yang ada di Talaut, bahwa hal ini harus diselesaikan. Karena sejak awal pencalonan daripada sahabat kami, senior kami, Bapak Eli Engert Lasut, itu sudah tidak sesuai dengan ketentuan. Oke, pada waktu itu Anda melakukan apa kepada KPU? Memang posisinya kami sudah melakukan keberatan. Kami melakukan keberatan karena waktu itu bukan dari kami sebenarnya yang paling banyak melakukan keberatan, dari masyarakat. Oke, inti keberatan yang Anda sampaikan ke KPU, keberatan bahwa kalau tidak keliru bulan Maret ya, kalau ya, Maret April waktu itu ya. Kami tidak ingat persis waktunya kapan. Yang pasti tapi sebelum hari pencoblosan tanggal 27 penetapan. Juni ya. Sebelum penetapan, penetapan calon dulu. Anda mengatakan apa ke KPU? Artinya waktu itu kami sudah membangun komunikasi dengan KPU bahwa persoalan Pak Eli Lasut itu sudah 2 periode. Kenapa harus diikut-sertakan lagi sebagai calon? Tidak secara lisan, tapi ada argumen-argumen hukum yang Anda sampaikan bahwa Pak Eli Lasut sudah 2 periode. Sudah. Apa yang intinya apa? Inti daripada argumen hukum yang kami buat bahwa saat itu dan kami memberikan masukan, pertama adalah SK pemberhentian Pak Eli Lasut itu tahun 2014. Kan beliau periode pertama itu dari tahun 2004 sampai tahun 2009. Kemudian periode kedua tahun 2009 dan diberhentikan tahun 2014. Itu clear. Karena secara de jure-nya itu clear bahwa Eli Lasut diberhentikan 2 Anda periode. punya bukti bahwa beliau diberhentikan tahun 2014 ya? Iya. Bukan 2012 atau 2011 Bukan, ya? 2014. Baik. Dan respon waktu itu oleh KPU seperti apa? Waktu itu pun kami memberikan satu dokumen juga, artinya waktu itu diberikan juga bukan cuma dalam bentuk SK. Karena waktu itu ketika SK pemberhentian tahun 2014 diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, itu dilakukan keberatan upaya hukum secara administrasi di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh Pak Eli Lasut. Dan posisinya pada tingkat pertama, Petun Jakarta, tingkat banding Pengadilan Tinggi Tun Jakarta, bahkan sampai tingkat Mahkamah Agung, itu gugatan
Pak Eli Lasut dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasinya ditolak. Oke, seingat Anda, apa argumen KPU waktu itu? Apakah mereka sudah memverifikasi pada tingkat pertama sampai tingkat akhir dan melakukan pengesahan bahwa Eli Lasut betul dan pasangannya betul sah gitu, sesuai dengan prosedur? Kalau domain apa yang dilakukan oleh KPU kami tidak bisa terlalu masuk jauh ke dalam karena artinya itu tersirat ketika pasangan toh gol 4 pasangannya ada, Anda mengakui bahwa KPU telah memegang dokumen yang sebenarnya resmi, gitu. ini memang, tapi kan ini kan kondisi masyarakat yang tidak tahu. Pada saat penetapan pasangan calon, kami ingat persis bahwa pada saat itu terjadi satu kondisi yang betul-betul menegangkan. Ini karena kami sendiri hadir pada saat itu. Tegang karena apa? Tegang karena pengumuman penetapan pasangan calon itu diundur sampai dengan waktu sore. Jadi kondisi itu pun sebenarnya sudah tergambar bahwa dalam internal teman-teman di komisioner KPU, tapi minta maaf dalam tanda kutip kami tidak bisa mencampuri terlalu jauh, itu terjadinya ada satu mungkin beda pendapat atau seperti apa kami tidak tahu, tetapi yang pasti ini berkaitan dengan status 2 periodenya Pak Eli Lasut. Kalau Anda memegang dokumen bahwa Pak Eli Lasut sudah 2 periode, kenapa tidak Anda laporkan kepada institusi yang lebih tinggi, ke Mendagri misalnya, atau ke KPU, atau ke... Sebenarnya kan status kami waktu itu sebagai pasangan calon. Mengiyakan saja gitu ya, waktu itu menyerah saja gitu ya? Bukan mengiyakan, kami tidak mempunyai domain terlalu jauh. Karena kan ini lembaga yang sudah digaji oleh negara, KPU punya instrumen KPU, penyelenggara maupun Bawaslu, mereka mempunyai tugas masing-masing dalam posisi kontrol ini. Baik, Bung Henry. Saya undang dulu Dr. Maksi Egatan, akademisi Visip Unserat, silakan mengambil posisi. Selamat datang di studio, ini kali pertama saya wawancara dengan Anda ya. Oke, saya lanjut dulu ke Bung Henry, bahwa Anda, saya bisa simpulkan pasrah saja gitu ya. Tidak karena pasrah. Anda, kan tidak ada upaya yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi begini, posisi kita kan sebagai peserta. Sebagai pasangan calon adalah sebagai peserta. Yang menentukan wasitnya adalah KPU dan diawasi kontrol oleh polisi pemilu yaitu Bawaslu. Nah posisi sekarang itu yang harus. Nah sekarang Mendagri telah mengeluarkan SK dan belum dilantik. Aroma sekarang di masyarakat Sulawesi Utara ada semacam, katakanlah ada simpang siur pemahaman. Di benak Anda apa? Ini cacat hukum ketika penetapan oleh KPU atau cacat hukum SK Mendagri? Kalau SK Mendagri yang sekarang berkaitan dengan pelantikan E2L, mohon maaf saya belum bisa bicara ke arah sana kan kami tidak tahu. Saya juga secara pribadi belum melihat fisiknya. Kalau kita undur pada tahun 2018, keputusan KPU waktu itu untuk penetapan, Anda ingin mengatakan cacat hukum? Kalau SK penetapan E2L yang menyatakan bahwa, ini kan sumber masalahnya itu di SK Perubahan 2017, yang mana menyatakan bahwa periode E2L yang tahun 2009 sampai 2014 itu tidak cukup 1 periode. Artinya, dalam kondisi itu kan KPU akan menetapkan pasangan calon, 4 pasangan calon. Anda ingin mengatakan pada hari ini itu cacat hukum oleh KPU? Iya, cacat hukum. Kenapa Anda terus menjadi calon di pilkada tempo hari? Tahun kemarin? Tidak, posisinya syarat pencalonnya Pak E2L yang cacat hukum. Baik. Jadi bukan secara keseluruhan. Baik. Saya sementara menunggu Sony Pangki dari komunitas Sulut untuk Pemilu untuk kira-kira bisa berargumen tentang statement Bung Henry bahwa penetapan 4 pasangan calon 2018 oleh KPU Kepulauan Talaut itu cacat hukum. Tidak. Kalau secara keseluruhan, penetapan pasangan calon itu sah secara hukum. Tapi Anda mengatakan tadi kan proses untuk syarat pencalonan secara personal Pak E2L itu berbeda. Karena syarat pencalonan Pak E2L itu kan menggunakan SK Mendagri, SK Perubahan 2017. Iya, artinya kalau Anda katakan sudah di periode berarti cacat hukum dong gitu. Cacat hukum untuk pencalonan Pak E2L. Baik. Saya minta tanggapan dulu Dr. Maksi Egatan ya. Anda ingin meluruskan bahwa sudah 2 periode atau belum? Ada pemahaman yang Anda telusuri selama ini gimana? Ya, terima kasih. Pertama saya ingin sampaikan bahwa persoalan hukum itu sudah clear. Saya tidak masuk ke sana. Karena bukan kompetisi saya sebagai pakar hukum. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa proses Pilkada Talaut itu sudah selesai dengan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh 3 lembaga besar. Satu di sana ada pelaksana KPU, ada Bawaslu dan ada DKPP. Saya kebetulan di samping akademisi pernah komisioner juga. Saya pernah Ketua Bawaslu. Jadi dengan adanya penyelenggaraan pilkada di sini telah menunjukkan bahwa proses ini sudah selesai. Kemudian ketika tahapan ini selesai dengan keputusan KPU yang menjadi norma hukum, kemudian sudah ada penetapan,
Kok tiba-tiba ada lembaga lain yang masuk yang bukan domainnya? Lembaga mana yang Anda maksud? Ada. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan para pejabat di sana memberikan argumentasi maupun narasi bahwa seolah-olah ini cacat hukum ada dua periode E2L di sana. Tapi bukankah kalau Padahal pemerintah di sana, provinsi ini jadi satu bagian karena mereka akan melakukan pelantikan gitu sebagai bagian dari pemerintah pusat? Iya. Ada kewenangan dia dalam pelantikan. Tetapi proses tahapan ini bukan kewenangan pemerintah provinsi. Harus diingat bahwa hubungan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota itu cuma hubungan koordinasi. Bukan dalam konteks hubungan semacam subordinat. Yang kedua, di dalam semua aturan regulasi pemilu yang ada di Indonesia, apalagi pilkada, karena pilkada adalah rejim pemilu, tidak satu pun memuat tentang kewenangan gubernur di sana. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu memberi kewenangan kepada gubernur cuma pelantikan, berdasarkan teori atribusi juga. Artinya adalah, kalaupun gubernur tidak mau melakukan pelantikan itu dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, bisa dilakukan oleh Mendagri, karena SK ini milik Mendagri. SK 131, 71, 27, saya juga 50, ingin meluruskan 1 Juli kepada 2019, publik yang ada di Sulawesi Utara ini sebagai bahan edukasi politik bahwa yang memberikan SK yang melakukan itu adalah Mendagri. Sebenarnya yang berhak meminta fatwa itu adalah Mendagri, bukan pemerintah provinsi. Apa sih di mana? yang Anda nilai untuk gubernur sekarang ketika masih menunda pelantikan? Saya justru melihat tidak ada political will dari Pak Gubernur. Mungkin ada tendensi lain. Tetapi saya berharap beliau dengan cukup berjiwa besar untuk melakukan itu. Ingat bahwa ini adalah penilaian publik. Ini menyangkut elektabilitas dia sebagai kepala daerah. Kepala daerah gubernur ini mempunyai sifat otonomi terbatas. Ini yang kami ajarkan di kampus, di program studi S2 saya, dosen tata kelola pemilu. Saya ajarkan kepada mahasiswa. Tadi juga saya memberi kuliah umum di Teban 200 orang mahasiswa tentang demokrasi. Intinya? Saya ajarkan bahwa ada kewenangan-kewenangan yang tidak boleh diambil oleh lembaga lain. Dan apalagi bicara pilkada. Mohon maaf, kami berdiskusi dengan teman-teman yang ada di Jakarta, di Pajajaran Bandung, saya kebetulan doktor dari sana, dengan teman-teman pegiat pemilu. Mereka kadang-kala mentertawakan hal-hal seperti ini. Kok bukan domain dia kemudian masuk ke sana? Yang kami lakukan sebagai teman-teman penyelenggara pemilu, kebetulan saya pernah di sana juga, bahwa ketika selesai tahapan ini, prosesnya penetapan, tinggal pelantikan. Kalaupun nantinya ada masalah hukum menyangkut proses pelantikan, menyangkut proses dalam rekrutmen tadi, itu urusan nanti. Ini kan Dr. Maksi, ini menarik ketika sudah klarifikasi bahwa sudah terbit saya potong dulu, sudah terbit SK 131 untuk mengangkat pasangan Eli Lasut gitu. Nah, sekarang kalau gubernur masih menunda, errornya di mana nih? Apakah gubernur masih takut Mendagri atau Mendagri takut gubernur menurut Anda? Bukan begitu. Yang saya dengar adalah Mendagri sudah menyurat, sudah menyampaikan dalam beberapa kali tahapan sesuai protap untuk meminta gubernur melaksanakan kewenangan. Apakah tidak cukup dengan SK Mendagri saja gitu? Sebetulnya ini kurang masalah ini, masalah waktu, masalah koordinasi antar mereka. Karena gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Dia ada semacam intermediate governance di sana sebenarnya. Gubernur harus menjadi penghubung di sini. Saya mengundang dulu satu narasumber lain, Bung Sony Pangke dari Komunitas Sulawesi Utara untuk Pemilu. Bung Sony, selamat malam. Bisa mengambil tempat. Ya, saya menyambung tadi, Muredi, bahwa dalam proses sebetulnya yang sudah dilaksanakan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu, di sanalah sebenarnya ruang untuk diprotes atau diklarifikasi atau disampaikan bahwa ada cacat hukum, ada masalah hukum sini, masalah 2 periode. Kenapa itu tidak dilakukan di sana? Dan yang menjadi aneh di sini, bahwa ketika kita semua mencermati, kok sudah masuk pada, bukan tahapannya, karena tahapan cuma sampai penetapan. Pelantikan bukan tahapan. Masuk pada proses pelantikan, kemudian baru digugat. Dan yang menggugat adalah lembaga yang notabene tidak punya domain dalam pilkada. Dr. Maksi, Anda lebih condong bahwa kita dari gubernur, pihak Pemprov lebih hati-hati untuk SK ini, atau masih menunggu beberapa lama dengan kajian-kajian sampai Mahkamah Agung menurut Anda? Sebenarnya menurut saya, Anda lebih cenderung mengatakan gubernur takut untuk melantik atau lebih hati-hati nih? Bukan takut, tidak ada kemauan politik. Tidak ada kemauan politik. Baik, sampai situ dulu. Saya ke staf khusus bidang Kesbangpol Pemprov Sulut, Pak Max Lausiso. Pak Max, Anda mencermati dua pembicara ini gitu. Kalau Dr. Maksi mengatakan tidak ada kemauan politik untuk melantik, menurut Anda gimana?
Saya hanya dibekali oleh pengalaman empiris ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya tidak ahli, akan tetapi saya memahami walaupun tidak. Sayangnya yang dikaji Pemprov. Sayangnya kawan kita ini kurang informasi soal itu. Anda tahu, jangan dulu sambung-sambung, kita diam dari tadi. Kalau bilang tidak ada tanggapan, tanggal 12 Februari tahun 2018, masyarakat sudah memberikan tanggapan. Ada yang mengatakan bahwa mereka kan tidak memiliki masyarakat luas. Ya benar, tetapi meskipun saya bukan orang hukum, tapi saya pernah baca dan pernah dengar orang, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya, baik lisan maupun tulisan di hadapan umum. Nah, dalam konteks itu ada 5 orang warga negara yang kebetulan berasal dari Talaut menyampaikan tanggapan kepada KPU. Di dalam tanggapan itu pada butir 6 disampaikan, mendesak KPU untuk minta pendapat hukum Mahkamah Agung tentang kedudukan SK 131. 131 ini adalah SK yang digugat oleh Eli Lasut oleh karena pemberhentiannya 2014. Ini kemudian diabaikan. Saya tidak tahu apakah ada regulasi yang mewajibkan KPU untuk wajib menindaklanjuti tanggapan atau tidak. Substansi yang digugat itu soal 2 periode. Soal 2 periode. Tetapi ingat, waktu itu tidak mau menang sendiri masyarakat. Karena kedudukan SK 131 walaupun bukan substansi yang diperdebatkan, tapi masalah prosedur. Tetapi artinya bahwa ada putusan hukum Mahkamah Agung yang sudah tingkat kasasi yang mengatakan menolak. Artinya bahwa ketika ditolak maka SK 131 kan utuh. Baik, Pak Max. Saya ingin tanyakan seperti ini. Saya mundur dulu sebelum ke SK 161 yang kami tahu bahwa gubernur yang latar belakang PD Perjuangan ada calon pasangan nomor 2 untuk PD Perjuangan. Kenapa tidak protes waktu itu persoalan 2 periode kepada KPU? Baru setelah muncul SK pelantikan baru diprotes. Tahan dulu Pak Max. Anda akan jelaskan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Bu, kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Waduh, ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf. Tolong itu Bu, jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diliatin doang. Tolongin itu. Elah, jalan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Ya, kalau saya memantau aroma pelantikan Eli Lasut sudah sekitar 2 bulan sebelum tanggal pelantikan 22 Juli. Tapi itu pada hari H semakin bingung masyarakat kenapa tidak dilantik walaupun sudah terbit pada tanggal 1 Juli SK Mendagri yang ditandatangani oleh Mendagri. Tadi terputus dengan satu pertanyaan, kenapa pihak gubernur yang notabene PDI Perjuangan yang ada pasangan calon waktu itu tidak protes persoalan 2 periode Eli Lasut pada saat penetapan calon pada tahun 2018 oleh pihak KPU? Pak Max ingin mengatakan apa? Ada 2 hal yang saya ingin clearkannya. Dalam posisi gubernur, jangan dikait-kaitkan dengan partai politik. Sebab ikut pilkada punya domain tersendiri dan posisi gubernur punya domain tersendiri. Saya keberatan kalau gubernur dianggap mencampuri tahapan pemilu. Tidak mencampuri saja, dituduh-tuduh mencampuri tahapan pemilu. Yang ada adalah gubernur secara kelembagaan telah menindaklanjuti keputusan politik yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Talaut sebagai tindak lanjut atas penetapan KPU. Itu sudah tindak lanjut oleh gubernur. Sudah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri perihal permohonan penetapan pengesahan Eli Lasut. Itu sudah. Kemudian di kemudian hari ditemukan fakta hukum yang baru yang disampaikan oleh juga anggota masyarakat. Ini kemudian minta pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
Bukan salah gubernur kalau pada akhirnya gubernur. Apakah gubernur yang membuat ulah? Yang mengeluarkan SK tentang PLH itu Kementerian Dalam Negeri, bukan gubernur. Jadi disitulah kemudian terjadi polemik di ruang publik. Ketika terjadi polemik di ruang publik, kemudian gubernur meskipun sudah memiliki kajian hukum di lembaganya, tetapi untuk menghormati perdebatan-perdebatan ataupun interpretasi yang beredar di ruang publik, maka di sinilah gubernur minta fatwa hendaknya seperti apa. Jadi kenapa gubernur minta fatwa tidak Menteri Dalam Negeri? Fatwa dari MA sudah keluar? Sudah. Oke, gambaran isinya Anda bisa gambarkan? Isinya begini. PK yang merupakan peninjauan kembali. Iya, peninjauan kembali yang merupakan kelanjutan daripada upaya hukum luar biasa Edi Lasuti yang minta karena putusan kasasi menghukum dia, telah menyatakan Edi Lasuti bersalah. Dan PK ini sudah selaras dengan keputusan Mahkamah Agung tentang kasasi yang menolak gugatan Edi Lasuti. Oke, bersalah pengertian apa nih? Bersalah karena ini, kasus korupsinya. Tetapi sebelumnya. karena ada regulasi yang mengatakan bahwa seseorang nanti mendapatkan pemberi tetap apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka ini kata Mahkamah Agung kasasinya itu yang PK-nya itulah yang dianggap ingkrah. Untuk perdebatan-perdebatan ini yang berhak menjelaskan itu hanya Mahkamah Agung, bukan kita. Oke, itu di ranah hukum, nanti ada akademisi hukum yang akan menanggapi. Tapi sekarang persoalan sudah keluar untuk penetapan PLH Adolf Binilang, tapi SK 161 belum dibatalkan. Ini menjadi kebingungan. Begini. Prediksi Anda gimana nih? Apakah kecenderungan SK 161 untuk pelantikan Edi Lasuti akan segera dibatalkan gitu? Ini bukan pendapat ya, tapi ini sesuatu yang bersifat informatoris. Perkembangan terakhirnya gimana? Informatoris. Jadi karena gubernur itu diatur oleh undang-undang ataupun ada regulasi yang mengatur bupati ataupun wali kota itu dilantik di ibu kota provinsi oleh gubernur. Oleh gubernur inilah kemudian menjadi catatan bahwa seorang pemerintah atau pejabat menyelenggarakan segala kewenangannya berdasarkan undang-undang. Nah, ketika dulu ditemukan itu, dia sampaikan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri. Dan Menteri kemudian menjawabnya dengan mengirimkan PLH. Sekarang setelah keluar fatwa, maka gubernur kemudian menyurat lagi kepada Menteri Dalam Negeri perihal fatwa itu. Saya belum paham mengenai fatwa ini dan informasi saya belum terima. Itu ditandatangani oleh siapa fatwa itu? Sudah beredar di media? Begini, kita bicara undang-undang dulu ya. Ketika undang-undang itu diundangkan, maka seluruh orang dianggap sudah tahu. Ketika SK, kita keberatan kalau beredar di medsos. Kenapa? Mestinya SK itu disampaikan kepada gubernur dengan nota pengantar. Bukan di media? Gitu. Bukan di media. Fatwa juga? Fatwa juga. Artinya bahwa silakan kalau ada yang keberatan, cek sendiri di website MA, atau cek di biro hukum. Perihal gubernur tidak bisa melakukan tugas itu karena kata fatwa itu setiap pejabat publik wajib untuk menunjukkan kepatuhannya terhadap aturan hukum. Itulah yang membuat gubernur tetap minta kepada pemerintah pusat untuk mengatakan bahwa kalau pemerintah pusat berpendapat lain daripada saya, silakan ambil langkah. Tersirat di situ SK 161 akan cenderung dibatalkan? Itu kewenangan Menteri Dalam Negeri. Sekarang kebingungan masyarakat, mau lihat yang mana? Fatwa yang Anda sebut dari tadi atau SK 161 yang belum dibatalkan sejak 1 Juli 2019 lalu? Silakan, itu kan ada komunikasi intensif antara kedua belah pihak. Tapi paling tidak Pak Mas, Anda sebagai staf khusus bidang Kesbangpol harus meredakan aroma di masyarakat yang bingung menanggapi aturan-aturan yang keluar oleh Mendagri gitu. Begini. Kalau orang sudah a priori mau 50 juta kali kita jelaskan tetap tidak mau tahu dia. Tapi SK-nya masih tetap berada sampai sekarang gitu. Iya, itulah kemudian menjadi domainnya Menteri Dalam Negeri. Baik. Saya kembali dulu ke Pak Handri sebelum Bung Sony menanggapi. Bisa ambil minum untuk Pak Max barangkali. Bung Handri, apakah selain Anda saja yang mengoreksi keputusan KPU untuk penetapan ini? Sebenarnya kan memang jujur saja simpul persoalannya yang Anda ingat 2018 lalu ya? Yang mengoreksi, bukan mengoreksi karena memang yang mempertanyakan 2 periode yang Anda sebut tadi. Iya, karena memang waktu penetapan itu SK perubahan terhadap
masa periode E2L SK 2017 itu tidak pernah dipublikasikan dalam forum pengumuman di media di KPU. Oke. Tidak pernah dipublikasikan sama sekali. KPU tidak transparan maksud Anda? Dalam hal ini memang kami tidak tahu Oke. apakah itu dapat dikategorikan bahwa tidak transparan, tapi yang pasti yang menjadi simpul persoalannya kan adalah SK perubahan SK 2017 yang dimana SK tersebut merubah SK pemberhentian E2L 2014. Di situ simpul persoalan yang paling utama, Pak Deddy. Oke. Jadi dengan SK itu akhirnya Pak Eli Lasut dapat mencalonkan diri sebagai calon bupati kembali. Oke. Sekali lagi ada kekeliruan ya di pihak KPU ya, gitu menurut Anda? Kalau bagi kami, ini mohon maaf, ini Ya, simpul. kalau ini, Anda sebut dari awal bahwa penetapan itu masih jadi cacat hukum, begini, bukan ke KPU juga keliru menurut betul. Anda? Jadi posisinya adalah, pertama Ya. ini merupakan simpul persoalan yang tidak dikelirkan dari awal. Oleh KPU dan Bawaslu. Baik, saya ke Bung Soni. Anda sebagai pemantau, apa yang Anda pantau 2018 lalu di KPU Kepulauan Talaut? Terima kasih. Untuk Pilkada di Talaut memang... Bisa kencangan suaranya, Bung? Untuk Pilkada Kabupaten Talaut, saya kira kami dalam bentuk wadah, kelompok, tapi untuk Pilkada Pemilu Legislatif 2009, kami hadir sebagai pemantau pemilu yang memiliki akreditasi resmi dari Bawaslu. Terkait dengan Pilkada Kabupaten Talaut, sesuai aturan dan ketentuan yang kami lihat secara langsung, itu sudah berjalan sesuai tahapan. Namun memang kami melihat polemik terjadi pada saat SK akan keluar, di mana setelah kami konfirmasi langsung, baik ke Biro Hukum dan Tata Pemerintahan serta di Kemendagri langsung, bahwa ada surat permintaan untuk semacam peninjauan kembali soal itu, dan saya kira di situ letak polemiknya, karena Pemprov menerima tanggapan masyarakat. Saya kira seperti itu, dan itu saya kira itu berlanjut terus di bidang hukum dengan adanya laporan ke Kepolisian Daerah, ke Polda Sulut. Nah, saya kira ini bagi kami merasa penting untuk segera disikapi secara persuasif, karena polemik yang terjadi ini mengakibatkan stagnasi dalam pilkada, dan ini akan jadi presiden yang kurang baik untuk demokrasi ke depan bagi kami. Kalau mendengar paparan dari Pak Max dan Pak Andri, bahwa polemik justru penetapan Eli Lasut sebagai calon itu karena dia sudah diperoleh atau tidak gitu. Apakah pemantauan Anda sampai di penetapan oleh KPU bahwa ini masih simpang siur? KPU tidak memverifikasi atau telah memverifikasi gitu? Yang setahu kami verifikasi sudah dilakukan sampai di Kemendagri, dan saya kira prosedur untuk pencalonan itu saya kira sudah disimak oleh masing-masing partai politik, karena kami melihat ada beberapa partai yang sudah sebelum tahapan pencalonan sudah berproses, dan saya kira memang SK terletak di SK 3241 tentang peninjauan kembali pemberhentian sesuai keputusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap pada Agustus. Ya, saya tanya begini. Kasasi MA. Penetapan oleh KPU terhadap 4 pasangan calon ini, termasuk Bung Handri ini, sudah sah ya oleh KPU? Tidak ada cacat hukum lagi gitu? Sejauh pemantauan kami sudah sah. Tapi toh karena jadi persoalan mengenai masalah itu, gimana Bung Son, pemantauan Anda? Saya kira memang untuk kasus ini dibuka ruang tahapannya untuk Bawaslu, baik melalui Panwas pada saat itu, maupun Bawaslu Sulawesi Utara. Saya kira kalaupun ada perbedaan itu ruangannya ada di situ. Bisa ke PTN. Anda ingin meminta penilaian Bawaslu, pengawasan Bawaslu waktu itu gitu? Setahu kami sudah. Oh iya. Iya. Oke. Ya, kita terima penelpon dulu ya, Dr. Maksi dan Bung Handri. Karena waktu kita sangat sempit dan terbatas, masih ada narasumber di via telepon. Kalau Anda bertanya langsung ya, dengan kalimat inti dari Anda. Selamat malam. Oh ya, ini Pak Ralfi ya. Pak Ralfi, selamat malam. Dr. Ralfi Pinansang. Pak Ralfi. Anda mendengar suara kami? Halo? Halo? Ya, Pak Ralfi. Pak Ralfi, halo? Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak Ralfi Pinansang, Dr. Ralfi Pinansang. Pak Ralfi, ya, Anda melihat persoalan 2 periode ini dengan upaya hukum dari Pak Eli Lasut seperti apa? Duduk kajian hukum Anda seperti apa kalau Anda telah selama 3 bulan ini? Silakan, Pak Ralfi. Silakan.
Pak Ralfi Pinasang posisi berada di Jakarta, mudah-mudahan bisa menangkap dengan baik pertanyaan kami. Ya, halo? Ya. Oke, Ya. silakan. Ya, selamat sore ya. Ya, selamat Jadi, sore Jakarta. Ya, Saya dapat memberikan pendapat bahwa kasus tentang Edi Lasut itu sebenarnya dengan adanya keputusan, adanya penetapan daripada fatwa Mahkamah Agung yang diminta oleh pemohon, saya kira itu dari segi hukum belum bisa dikatakan mengikat secara hukum. Oleh karena fatwa Mahkamah Agung itu kan hanya merupakan pendapat dari Mahkamah Agung, bukan merupakan suatu keputusan. Sampai saat ini, tentu bagi saya sebagai akademisi, ya, melihat dari segi yuridis, saya belum melihat bagaimana secara fakta penetapan daripada pendapat daripada Mahkamah Agung. Tapi dari segi yuridis, saya tahu bahwa pendapat daripada Mahkamah Agung itu tidak bisa menyentuh isi daripada putusan Mahkamah Agung. Oke. Karena Mahkamah Agung pendapat daripada apa yang disebut dengan fatwa itu dari segi yuridis yang tidak mengikat, berarti itu harus dikembalikan kepada keputusan Mahkamah Agung. Nah, keputusan Mahkamah Agung itu yang bisa kita jadikan sebagai suatu dasar hukum bahwa adanya keputusan Mahkamah Agung berarti status yuridis daripada Pak Edi Lasut itu belum 2 periode. Oke, jadi pengertiannya, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Pak Ralfi, penegasan Anda, fatwa itu atau pendapat Mahkamah Agung belum tentu bisa dijalankan oleh Kemendagri maupun pihak yang terkait, dalam hal ini pemohon dan termohon. Seperti itu? Seperti itu yang kami tangkap ya. Mudah-mudahan 4 narasumber ini bisa memberikan pendapat dan argumentasi masing-masing. Pak Ralfi sudah terputus? Halo? Oke, setidaknya bisa dapat gambaran ya. Oke, kita terima penelpon sekalian. Ada banyak penelpon sudah tersambung di 864293 maupun 864393. Satu persatu. Kita tidak main opini, debat kusir, tapi mengarah kepada pencerahan supaya masyarakat tidak bingung, terutama masyarakat Kepulauan Talaut. Silakan, selamat malam. Ya, halo. Selamat malam, Pak Redi. Pak John Lee di Matungkas. Selamat malam. Langsung, yang Anda ingin sampaikan silakan. Ya, selamat malam. Ya. Ya, sesuai pengamatan saya sering membaca berita koran, saya bukan ahli hukum. Oke. Untuk penetapan Pak Edi Lasut itu sudah sah. Jadi mungkin dari pemerintah provinsi atau siapa saja pihak yang kurang terima dengan permasalahan ini, mungkin pada awalnya mereka pikir Pak Edi Lasut ini nggak ada apa-apanya ini. Nah, setelah dia jadi, pusing kepala orang Manado bilang. Oke, hanya itu? Oke, terima kasih, Baik, Pak. terima kasih. Silakan penelpon di sebelahnya. Mohon maaf pemirsa, kita tidak sementara lakukan polling bahwa SK Mendagri iya dan tidak, Edi Lasut dilantik atau tidak, tapi kami ingin mendapatkan pendapat-pendapat yang lebih brilian dari Anda. Selamat malam. Oke, kita break sebentar dulu. Kita istirahat sebentar, kami akan kembali usaha jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Untuk memperkaya pengetahuan Anda, beragam informasi menarik seputar realita kehidupan kaum perempuan, disabilitas, marginal, dan daerah perbatasan disajikan secara mendalam dari seluruh penjuru tanah air. Kami bersatu dengan alam untuk mencapai kesejahteraan. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, Pak Max, tahan dulu. Kita akan mau lanjutkan dulu. Saya buka dulu ya. Selamat bergabung untuk Anda yang baru tersambung di Dialog Forum Publik TVRI Sulawesi Utara. Ini lumayan menarik ya.
Mau dikatakan panas, kami sejuk di studio. Tapi sementara jeda iklan tadi cukup ramai 4 narasumber. Kita tidak akan membingungkan masyarakat atau polling siapa yang menang dan siapa yang kalah, siapa yang betul atau siapa yang salah. Tapi kita memberikan pencerahan bagaimana masyarakat selama ini bingung menanggapi SK Mendagri dan fatwa dan upaya-upaya dari Pemprov Sulawesi Utara. Tapi tujuannya untuk kebaikan kita semua. Pak Max ingin mengatakan apa? Dati Dr. Ralfi mengatakan pendapat dari MA ini tidak seharusnya sebuah pendapat hukum diikuti atau tidak. Anda menangkap tadi seperti apa? Begini. Yang bermohon kan pemohon kan gubernur. Okay. Untuk apa dia bermohon kemudian dia tidak mau ikut? Tadi tahapan berikutnya beliau mengatakan bahwa kembali kepada putusan Mahkamah Agung. Yang saya bingung kenapa beliau mengatakan belum 2 periode. Padahal putusan Mahkamah Agung itu lewat kasasinya itu 2014, 30 Januari. Artinya kalau kita membaca regulasi, seseorang dapat diberhentikan apabila telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap. Berarti ingkrah persoalannya 2014. Yang kedua, kata fatwa itu yang tadi sependapat bahwa itu harus kembali kepada putusannya, dia bilang sudah selaras dengan keputusan kasasi yang menolak gugatan Elasut soal kedudukan SK 131. Apa itu SK 131 dan seterusnya? SK pemberhentian Elasut 2014. Oke. Artinya ketika 2019 menuju 2014 sudah terhitung 2 periode gitu. Silakan menghitungnya. Baik, Pak Max, saya memiliki data di sini bahwa pada tahun 2012 atau pada 2011 mungkin Dr. Maxi memiliki itu bahwa upaya Eli Lasut melakukan PK ke Mahkamah Agung dan PK itu ditolak gitu ya. Kasasi ditolak. Kasasi dan PK. Kasasi dan PK ditolak. Artinya beliau menjalani proses hukum ini. Gitu ya. Anda menerima informasi seperti ini? Yang saya kalau terlalu sih informasinya lengkap. Oke. Jadi memang kasasi 2014, 2012, ya benar. Oke. Oleh karena itu di dalam pendapat hukum Mahkamah Agung dicantumkan upaya hukum luar biasa dari Eli Lasut minta PK. Oke, sekali lagi. Itu 2014. Apakah penolakan ini Anda tahu gitu ya pada tahun 2012? Iya. Nah, sehingga kalau hitung-hitungan kasar ya, sebagai orang awam saya ingin mengatakan bahwa 2019 ke 2012, 2011 dia belum lebih 2 tahun 6 bulan seperti itu ya, dan aturannya dia tidak 2 periode gitu. Iya. Anda memahami itu seperti apa? Saya hanya seorang yang menerima informasi termasuk oleh sinama saya mereka akademisi, tapi juga saya tidak tinggal di hutan. Oke. Saya tinggal di ruang publik. Oke. Begini. Oke. Persoalan kasasi bukan kasasi satu-satunya jalan ingkrah terhadap satu persoalan. Ketika di pengadilan tingkat pertama kalau dia tidak banding, maka ingkrahnya juga boleh di pengadilan tingkat pertama. Begitu juga pengadilan tingkat tinggi banding. Di situ dia kalah kalau dia tidak kasasi, maka ingkrahnya dari situ. Baik. Oke. Sebentar. Ya. Ini supaya publik bisa menerima. Ya. Kemudian kasasi bukanlah ujung daripada sebuah proses hukum. Di sana masih menanti PK. Kalau ditempuh. Kenapa PK itu adalah ujung? Karena di sana bisa mengubah putusan dan bisa mendukung putusan yang telah ditempuh sebelumnya. Itu. Oke, silakan. Saya dengar dulu Dr. Max. Saya ingin klarifikasi. Anda memperoleh data-data seperti ini belum menjalani 2 tahun 6 bulan? Iya. Oke, silakan penjelasan Anda. Pertama saya ingin klarifikasi bahwa saya bukanlah akademisi hukum ya. Pak Max juga punya latar belakang hukum. Kalau punya ya tolong jelaskan ke publik ini. Iya. Supaya clear kita punya etika keilmuan yang kita pegang teguh bahwa kalau orang yang bukan expert di bidang itu jangan menjelaskan secara gamblang tentang hal ini. Interupsi dulu. Yang Ini ada soal kekaburan. informatoris, bukan soal penjelasan ini. Bukan masalah ini. Saya justru tidak masuk ke sana karena kalau saya jelaskan juga akan dikomplain oleh orang-orang yang merasa memahami itu bahwa tidak seperti itu. Karena yang saya dengar bukan seperti itu. Tapi kalau saya ngomong tentang hal ini, maka kok kenapa Anda ini di program studi ilmu politik dan ilmu pemerintahan terlalu jauh ke bicara kasasi dan sebagainya? Bukan. Ini masyarakat kita sudah cerdas loh di Sulawesi Utara ini. Oke, kalau begitu Anda meluruskan. Saya ingin luruskan bahwa persoalan hukum ini sebenarnya sudah clear. Dari awal saya katakan tadi termasuk verifikasi faktual dilakukan oleh lembaga yang berkompeten di bidang itu. KPU Oleh dan karena itu Bawaslu. Dr. Maxi, penjelasan 2 periode atau belum ingin kami dengar dari Anda sekarang. Ya,
yang saya dengar memang, ini saya dengar ya, mohon maaf sama dengan Pak Max juga. Saya punya data bahwa bukan dengar. dia belum 2 periode. Data juga sebenarnya yang kami terima itu ada, karena keputusan Inkra itu masuk pada tahun 2011. Karena pas dia mengajukan PK itu 2017 ditolak kan. Jadi otomatis terhitung di 2011. Tapi mohon maaf sekali lagi kepada teman-teman profesi hukum, mohon maaf. Ini banyak penyelenggara yang menonton ini siaran langsung ini. Jadi begini Bung Redi, yang perlu kita luruskan sekarang adalah tentang pelantikan Bupati Talaut, Eli Lasut dan pasangannya. Jadi tidak boleh lagi ditarik jauh tentang hal-hal yang menyangkut prosesnya, proses administrasi. Sudah clear, sudah dilakukan oleh KPU. Kalau memang ada gugatan-gugatan sekarang, itu saya bertanya sekarang, kenapa Anda tidak gugat waktu lalu? Sudah. Kenapa? Kalau memang ada ruang terbuka untuk gugatan ke sana, ada lembaga-lembaga yang bisa menampung gugatan Anda. Dan kalau benar itu berarti kan otomatis Eli Lasut itu tidak dicalonkan, ditetapkan sebagai calon. Ini kalau benar. Tapi ternyata kan sekarang proses sudah selesai. Sudah ditetapkan. Kemudian pihak-pihak lain sekarang melakukan semacam gugatan-gugatan di luar lembaga formal ini. Tadi Pak Max katakan sudah gugat sejak awal ya. Iya. Ini kan tetapi faktanya kita tidak bisa lihat. Nanti kita dengarkan tanggapan Gubernur Sulawesi Utara yang memberikan pernyataan resmi ya dalam satu kesempatan. Pak Max, mohon maaf juga, Bung Redi, saya potong juga. Apa relevansi, kaitan kemudian Pemprov ini, Pak Max, mohon maaf ini melakukan gugatan terhadap Pilkada Talaut di sana? Tidak ada hubungan, tidak ada relevansi itu. Ini salah. Oh, keliru, Anda keliru. Gubernur tidak pernah menggugat. Buka aturan. Sekali lagi keliru kalau menyebutkan gubernur menggugat. Tidak. Bukan menggugat, tetapi mengotak-atik proses di sana. Gubernur begini kalau salah lantik. Jadi, jangan, mohon maaf. Gubernur tidak melantik juga itu dalam Undang-Undang Nomor 10 itu bisa diambil alih oleh Mendagri yang mengeluarkan SK. Kalau berhalangan tetap. Siapa bilang? Oke, tahan dulu ini Pak Max. Keliru ini. Apa bukan? Saya tidak mau. Sebelum lanjut kita dengarkan dulu apa yang undang-undang. Paham tentang undang-undang. Oke, kita dengarkan selengkapnya tanggapan Gubernur Sulawesi Utara dalam satu kesempatan kenapa telah keluar. Tahan Pak Max. Saya akan berikan kesempatan lagi untuk Anda. Dr. Maksi, tahan dulu. Kita dengarkan dulu tanggapan Gubernur Sulawesi Utara tentang belum dilantiknya walaupun sudah keluar SK Mendagri nomor 131 tertanggal 1 Juli. Kita ikuti bersama. Alasan Gubernur Sulawesi Utara belum akan melantik Bupati terpilih di Kabupaten Talaut, Eli Lasut, karena telah menerima surat dari Mahkamah Agung bahwa Eli Lasut sudah 2 periode pernah menjabat sebagai bupati. Tidak melantik Bupati Talaut karena gubernur menerima surat dari Mahkamah Agung yang bersangkutan itu sudah maladministrasi, tidak boleh dicalonkan tetapi dimanipulasi sehingga beliau dicalonkan kembali. Dan itu surat dari Mahkamah Agung kirim ke gubernur. Bagaimana saya mau melanggar hukum? Makanya saya kirim surat kembali kepada Menteri Dalam Negeri. Kalau ada kebijakan lain silakan Menteri Dalam Negeri dan pemerintah ambil. Jangan serahkan kepada gubernur. Nanti di hari-hari kemudian kami dianggap melanggar hukum. Makanya sampai hari ini saya tidak melantik karena ada surat dari Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah di periode, jadi tidak boleh masuk lagi ke periode ketiga. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kira berita-berita di medsos yang beredar di mana-mana itu banyak. Dan saya sengaja memang tidak mau memasukkan di medsos surat Mahkamah Agung itu supaya tidak menjadi debat-debat yang tidak jelas bagi kita semua. Dan ini hal yang harus kita jaga terus sehingga agar supaya rakyat masyarakat kita tidak terpancing dengan segala sesuatu. Gubernur menambahkan untuk pelantikan Bupati terpilih Kabupaten Talaut, dirinya telah menyurat ke Kementerian Dalam Negeri terkait pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Kepulauan Talaut, Eli Lasut. Kelly Korengkeng, kontributor TVRI Sulut, melaporkan. Ya, saya mencatat 2 hal yang disampaikan Gubernur tadi, yaitu Eli Lasut telah melakukan maladministrasi dan Gubernur tidak mau melanggar hukum. Dr. Maksi, silakan. Pertama saya ingin menanggapi
apakah memang isi fatwa itu yang disampaikan oleh Pak Gubernur ini, mohon maaf Pak Gubernur, ada perwakilan mungkin di sini, mencantumkan Elasut sudah dua periode, sesuai pernyataan Pak Gub tadi. Ada bisa membuktikan itu, menyampaikan bahwa di fatwa itu mencantumkan 2 periode? Ini persoalan nih. Sebab ini tuduhan juga, kalau dia melakukan maladministrasi, kalau MA menurunkan fatwa itu dengan mencantumkan 2 periode, kemudian dia sediakan 2 periode. Yang kedua, Pak Gubernur menyatakan dia tidak mau dituduh melanggar hukum, sementara yang mengeluarkan SK ini adalah Mendagri, atasannya. Atasannya bertanggung jawab yang mengeluarkan SK itu. Dan Mendagri sesuai aturan normatif di negara ini yang meminta fatwa, bukan Pak Gubernur. Tapi Gubernur kan yang akan melantik. Ya, tidak, dalam undang-undang itu Gubernur melantik. Undang nomor 10 ya. Tapi kalau Gubernur berhalangan dan sebagainya, diambil alih oleh Mendagri. Dan itu sudah terjadi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ada di Kalimantan Timur, ada di beberapa daerah. Kami punya data. Dan kami meluruskan kepada masyarakat tentang proses edukasi politik di daerah ini, bahwa hal-hal tentang politik lokal itu, demokratisasi itu harus diwujudkan sebenarnya oleh yang namanya pemerintah provinsi, Pak Gubernur. Baik. Dalam rangka ini Pak Bung Redi, mohon maaf, saya jujur saya dengan Pak Gubernur hubungan baik ya. Ini supaya ada semacam legacy, ada peninggalan warisan politik yang baik untuk masyarakat Sulawesi Utara ini dalam proses berdemokrasi, apalagi di Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya bukan orang Talaut, tapi konsumsi ini sudah menjadi konsumsi regional dan nasional. Baik, kita dan kembali punya ke moral pertanyaan maladministrasi dan tidak mau melanggar hukum. Itu. Iya, itu yang saya ingin tanyakan kepada staf khusus. Tolong dijawab Pak ini. Max. Ini bahaya ini. Maladministrasinya silakan bilang bahaya. Maladministrasinya di sini. Pertama ya, maladministrasi ya. Tadi Anu mengatakan bahwa 2017 itu telah berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung itu tanggal bulan Agustus, kemudian revisi terhadap keputusan Mendagri itu Juni. Jadi yang dimaksud dengan maladministrasi begini. Pertama, di dalam tahun 2016, Sony Sumarsono sebagai Dirjen OTA telah menyurat kepada Gubernur yang menerangkan bahwa, menjelaskan bahwa Eli Lasut sudah 2 periode. Nah, kemudian tiba-tiba di 2017 muncul surat. Muncul surat itu dalam merevisi keputusan SK Menteri yang memberhentikan Eli Lasut 2014. Dibikin berlaku surut. Salah satu persoalan, ada 3 persoalan di dalamnya. Surat dari Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Dirjen OTA mengatakan bahwa ini sudah 2 periode, ini tidak pernah dibatalkan oleh kementerian. Kedua, di mana adanya? Di mana? Coba baca. Oke, langsung Bung Son. Ya. Tunggu dulu. Oh ya. Supaya lengkap, tidak dibatalkan. Bisa jelas, ya. Yang kedua, kalaupun itu konsideran surat revisinya, revisi surat ya, itu mencantumkan 2 sumber, diperhatikan, yaitu SK keputusan DPRD tentang pengusulan dan pemberhentian. Lucunya di sini pengusulan adalah mengusulkan pengangkatan Sri Wahyuni dan mengusulkan pemberhentian. 2 paket surat yang semangatnya sama, tetapi yang digunakan cuma pemberhentian berlaku surut. Baik. Kemudian surat Gubernur. Di saat seperti itulah dalam asas hierarkial. Sorry, ini bukan kuliah umumnya, tapi ini informatoris. Tapi saya potong dulu, tapi Bapak kalau menyampaikan argumentasi ada data dong. Data ini mana data sekarang? Di mana? Masa di sini kalau memang data kalau tidak dianggap panggil Biro Hukum, sudah pakai data kemari. Plagiat, dijamin punya ya. Plagiat apa ini mana kan? Datanya? Loh, ini bukan kuliah, tetapi ini menyampaikan kebijakan yang bersifat bukan. Hati-hati ada stop saya. Silakan gugat. Silakan gugat. Datanya? Ini kan saya katakan, saya resmi. Kalau resmi silakan cek di Biro Hukum. Susah ini kalau bukan susah. Kalau saya disertasi sekarang silakan itu dibawa semua bahan-bahan itu. Tapi saya diundang untuk, kalau tahu bahwa terinya begini, saya bawa staf untuk bawa semua data-data di kantor. Oke, ini kan masih panjang ya, Pak Mas. Satu ketika kita akan undang lagi Anda untuk membawa dengan data-data ya. Anda punya pasti. Itu berarti sudah teknis. Silakan Biro Hukum dan Biro Pemerintahan. Oke. Ada argumentasi Bung Sony untuk meluruskan? Ya, terima kasih Bung. Kami sudah mengkaji secara mendalam soal permasalahan ini.
Dan kami sudah membuat dan ini sudah kami berikan kepada gubernur melalui Karo Hukum. Oke. Dan terkait dengan penjelasan masa periode sudah 2 periode itu, memang sudah ada penjelasan klarifikasi dari Kemendagri melalui Dirjen Odda. Yang isinya? Yang isinya bahwa Eli Lasut baru separuh masa jabatan. Artinya, dan ini tidak dipegang oleh Pemprov, itu yang kami sayangkan. Itu kajian itu Karo terakhir Hukum kapan? yang sampaikan langsung. Kajian terakhir kapan ya? Itu yang sesudah keluar SK Mendagri 131. Saya kira ini dari 2017, 13 September 2017 yang ditangani oleh Pak Sumarsono Dirjen Odda. Yang saya kaget pengakuan langsung dari Karo Hukum itu mereka belum pegang. Tapi ada surat 2016 itu yang disampaikan Pak Mahasiswa tadi memang Sumarsono mengeluarkan Pak Karo Hukum sempat menyampaikan mereka hanya pegang data itu. Mereka memang memegang data dulu, itu. selesai Bung Soni baru Anda Bung Henry. Tapi data yang penjelasan klarifikasi tentang SK 3241 tentang hanya separuh masa jabatan yang terkait dengan ini berarti masa jabatan Pak Eli Lasut di Talaut itu cuma tergolong belum 1 periode. Ini yang menjadi dasar dan ini juga jadi dasar di KPU dan Bawaslu. Itu saya sudah cek, sehingga saya kira untuk masalah Eli Lasut 2 periode, 1 periode, saya kira sudah cukup jelas. Sudah clear ya? Sudah clear menurut saya. Dan saya heran di Pemprov tidak ada data. Itu yang mungkin. Itu mungkin kami sayangkan. Administrasi di Biro Hukum. Saya kira ini penting. Dan saya pikir menyangkut fatwa MA. Saya kira Bung Redi, menurut saya fatwa MA itu harus dipublish agar supaya masyarakat benar-benar tahu apa isinya. Kalau memang itu sudah jelas 2 periode Pak Eli Lasut, saya kira itu akan jadi perdebatan panjang. Kesimpulan Bung Soni dan Bung Maksi Egetan bahwa belum 2 periode. Ya, dengan catatan seperti itu. Jadi saya kira ada nomor enggak di situ? Ada nomor. Bisa Anda sebut nomor berapa itu? Nomor 131/7142 Odda yang ditangani oleh Dirjen Odda atas nama Menteri Dalam Negeri. 13 September 2017. Itu sudah dipublish itu? Saya kira sudah ada. Oke, baik. Bung Redi, baik. Ya. Jadi judulnya penjelasan klarifikasi. Oke, Bung Henry, kita kembali kepada persoalan 2 periode dan tidak. Jadi posisinya klarifikasi. Ini yang saya sesalkan. Saya jelaskan dulu bahwa sebenarnya saya sudah cek langsung. Tahan dulu. Jadi sebenarnya ini saya harus buka semua supaya tahu bahwa ini pembelajaran untuk kita semua bahwa SK perubahan yang dikeluarkan oleh Mendagri pada saat itu yang menyatakan bahwa E2L itu belum mencukupi sampai 2 periode, itu adalah keliru secara hukum. Kenapa? Kelirunya di mana? Karena penggunaan aturan itu adalah keliru. Karena yang digunakan aturan adalah Undang-Undang 23 tahun 2014. Sedangkan kondisi peristiwa waktu itu tidak harus merujuk pada Undang-Undang 23 tahun 2014, tetapi harus kembali pada Undang-Undang 32 harus 2004. Itulah. Jadi sebenarnya saya tidak mau berdebat terlalu panjang bahwa penghitungan masa pemberhentian E2L itu dihitung berdasarkan putusan Inkra. Sesudah putusan Inkra, ada tindak lanjut secara prosedur administrasi, yaitu pengusulan dari DPR Kabupaten. Itu yang sah. Akhirnya, jawabannya adalah SK 2014. Kemudian setelah itu, SK 2014 itu digugatlah oleh Pak Eli Lasut. Digugat sampai pada putusan akhir itu 15 Agustus 2017. Sementara perubahan terjadi bulan Juni 2017. Artinya, ketika gugatan final 15 Agustus 2017, secara otomatis SK perubahan 2017 itu gugur secara hukum. Artinya tidak sah. Disinilah kami melihat, kami jujur belum melihat fatwa Mahkamah Agung. So karena itu tadi harus dikelirkan dulu. Ini saya kelirkan dulu. Ini jelas. Tadi menyatakan bahwa ada verifikasi itu sudah tuntas. Verifikasi tidak tuntas. Tidak pernah teman-teman dari KPU maupun Bawaslu melakukan verifikasi ke Peradilan Tata Usaha Negara. Padahal mereka sudah tahu ada putusan 15 Agustus 2017 tentang gugatan E2L terhadap SK 2014 itu ditolak. Kembali Bung Henry, informasi ini Anda sudah pegang 2017. Datanya jelas. Anda sudah pegang informasi ini 2017. 2017 itu kami sudah ajukan ke KPU, sudah keberatan. Cuma kami tidak tahu. Baik. Ini sekedar clearance. Anda, Bung Henry, begini. Tahan dulu. Saya ingin tanya begini. Kalau Anda sebagai peserta pilkada tempo hari, kenapa Anda tidak mempertanyakan kepada institusi yang lebih di atas oleh KPU? dalam hal ini DKPP. Dalam hal ini DKPP. Anda DKPP. Ini dulu. DKPP domainnya bukan di wilayah itu. DKPP adalah persoalan etika. Tapi kalau KPU telah menetapkan suatu hal yang keliru menurut Anda. Saya clearkan semua biar tahu. Ini dengar dulu, Ner. Saya jelaskan dulu. Pernyataan ini menyatakan bahwa Mendagri keliru. Tidak, Ner, dengar dulu. Kita tinggal 4 menit ya. Saya ingin menjelaskan. Keberatan terhadap proses ini sudah dilakukan oleh masyarakat. Kami punya saksi masyarakat
dilakukan kepada KPU kabupaten, KPU provinsi dan KPU pusat, bahkan ke tingkat Bawaslu. Punya surat ya? Punya. Kenapa tidak ke DKPP sebagai satu pengawasan penyelenggara? DKPP ini persoalan etik, Bung Redi. Untuk persoalan teknis penyelenggara, itu domainnya di sana. Yang kami heran, kenapa waktu melakukan verifikasi, teman-teman KPU dan teman-teman Bawaslu tidak sampai ke peradilan tata usaha negara. Karena di situ sebenarnya ada simpul persoalan yang mana SK 2014 itu hidup kembali 15 Agustus 2017. Ketika SK 15 Agustus 2017 itu SK 2014 hidup kembali, maka secara hukum sah Eli Engger Berlasut 2 periode. Itu intinya supaya masyarakat tahu. Kami tidak mempunyai tendensi dalam pilkada ini. Kami sudah katakan, kami nothing tulus. Apapun yang diputuskan oleh Mendagri, bahkan dilakukan oleh gubernur, saya sudah ngomong ke semua tim kami, semua masyarakat kami, meskipun kami pemenang keempat, kita harus menerima dengan lapang data untuk win-win solution, untuk political good-nya, untuk kita bagi masyarakat laut. Cuma sangat disayangkan, ada praktek ini yang terjadi, dan ini semua para elit diam. Kami sudah bersuara ini sejak awal. Ini dosa siapa? Dosa kita semua, terlebih dosa penyelenggara. Kalau ada penyelenggara menonton acara ini, silakan saya tantang. Mari kita debat terbuka. Saya sudah dari awal mencari. Tadi Mer mengatakan akan debat di kampus. Undang kami siap. Kami tidak pernah diundang. Nanti mau undang. Oke. Ya, demikian Bung Redi. Minta maaf supaya ini agak clear dulu semua. Oke, tapi Anda belum pernah memegang surat setelah SK 16171, bukan surat SK ya, keterangan seperti yang Musoni katakan. Kami sudah membaca. Tapi surat setelah itu belum punya ya? Belum punya surat setelah itu. Bung Redi. Dr. Maksi, yang terakhir ya? Iya. Jadi saya memahami posisi kawan kita satu ini dalam posisi peserta dan kalah. Mohon maaf. Tidak, Bung. Mohon maaf. Posisi sebagai kalah saya beda. Artinya begini. Iya, makanya saya mohon maaf untuk hal ini. Juga dosen. Artinya begini, Mer. Tunggu dulu. Bahwa saya diberi kesempatan Anda kan sebagai orang talaut punya beban moral untuk tanggung jawab ini. Paham dong etika berdiskusi. Iya. Baik. Ini kami tekankan etika tahan dulu. Ini saya yang bicara. Silakan. Saya diberi kesempatan. Anda kok menyampaikan tadi bahwa Mendagri ini keliru. Jelas. Mendagri saya berani bertanggung jawab. Ini Pak Mahasiswa, ini Mendagri ini dikatakan keliru. Anda tahu itu lembaga negara, ini kementerian punya pakar-pakar di sana. Pakar ini hukum. Perlu saya kemudian jelaskan. Anda menyampaikan mereka semua. Keliru. Verifikasi faktual ada di sana. Kami berdiskusi dengan bagian hukum dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau bahwa keliru, penerbitan SK 2017 tidak memiliki kajian hukum di Kementerian Dalam Negeri. Kami bertanggung jawab. Sebelum Maksi menutup, Dr. Maksi, kalimat terakhir Anda. Kalimat terakhir Anda. Kekeliruan ini sebenarnya yang lalu Anda suarakan dengan data-data yang konkret, yang rasional. Tetapi kok kenapa sekarang tidak terjadi bahwa Anda tidak memenangkan? Masalahnya ini benar harus diketahui. Kita itu tidak punya backingan, kita itu independen. Jangan bicara backingan sekarang. Jangan, tidak boleh ke sana. Ini kita ada argumentasi, ada ide, gagasan yang benar. Masa kemudian Anda sekarang kalimat terakhir dari ini? Saya kira semua itu ada di dalam Republik ini, ada aturan undang-undang dan ketentuan. Saya kira itu kita kembalikan saja kepada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 10 2016, dan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Saya kira itu sudah jelas, dan saya kira pemerintah harus patuh terhadap undang-undang. Saya kira demikian. Pak Gubernur dengan arif dan bijaksana harus melantik Eli Lasut. Oke. Persoalan hukum nanti ke belakang. Tapi kalau Pak Gubernur tidak mau, Mendagri sebagai penanggung jawab dan pemilik SK ini harus mengambil alih pelantikan ini. Pak Maksiso. Demi untuk proses demokratisasi di Talaut dan untuk masyarakat Talaut ke depan. Oke, sayang sekali waktu kita sudah selesai. Terima kasih. Di lain kesempatan kita akan part 2 untuk silakan. Ada 3 yang saya menyampaikan. Satu, ini mereka yang ajarkan demokrasi tanpa aturan adalah anarkis. Yang kedua, gubernur walaupun Bapak dia katanya hanya punya kewajiban melantik, tapi dalam undang-undang juga dikatakan gubernur melaksanakan tugasnya berdasarkan undang-undang. Baik, sayang sekali Pak Max, waktu kita sudah selesai. Di lain kesempatan kita akan berdialog lagi. Terima kasih Bung Soni, Bung Maksi, dan Bung Henry. Dan kayaknya kita perlu waktu lagi untuk memberikan penjelasan bahwa duduk persoalan ini harus duduk satu meja dengan semua elemen terkait. Siapa tahu dari beberapa uraian ini kita dapat pencerahan, bukan memancing emosi. Saya Redi Sumol, sampai jumpa.